Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Ini mengenai masalah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, terutama yang bekerja di negara-negara non-Muslim. Bagaimana hukumnya ketika mereka memakan daging, baik itu daging kambing atau daging sapi yang mereka tidak tahu apakah itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakan daging di negara non-muslim? Eropa, Prancis, Denmark, Australia, Spanyol. Kita mau beli daging, masuk restoran, pesan daging kambing atau daging sapi, gimana? Haram semua berarti tidak boleh, harus kita sembelih sendiri dan seterusnya. Bagaimana itu? Begini, pada dasarnya memakan daging yang disembelih tidak dengan nama Allah haram. Baik. Nah, sekarang bagaimana ulama menjelaskan tidak disembelih dengan nama Allah ini? Cukup panjang lebar, tapi karena terbatas waktu, saya berusaha merangkumnya. Ada namanya agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani atau disebut dalam Al-Quran itu ahlul kitab. Untuk diketahui ada ayat membolehkan kita memakan daging sembelihan ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab ini Tuhannya sama, yaitu Allah. Bedanya mungkin untuk Yahudi Allah saja, tapi persoalannya di nabinya, tidak beriman sama Nabi Muhammad, ya kan? Nasrani menyembah Allah, tapi mereka kepercayaannya Allah yang disembah itu punya anak, punya dan seterusnya. Ala kulli hal, itu disebut ahli kitab, agama Yahudi dan Nasrani. Dan itu sudah rusak semenjak zaman Rasulullah SAW. Sudah direkayasa kitab sucinya dan lain. Sudah tidak murni ajaran Yahudi dan Nasrani. Tetapi oleh baginda Nabi masih dianggap ahli kitab walaupun sudah tidak murni ajarannya. Buktinya di zaman Nabi diperbolehkan sahabat menikahi wanita yang Yahudi atau Nasrani, padahal sudah tidak murni ajarannya, tapi dibolehkan oleh. Itulah kemudian para ulama kita sekarang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita yang Yahudi atau Nasrani, yang Kristen gitu ya. Boleh zaman sekarang. Kalau kita bilang mereka sudah tidak murni ajarannya, dulu di zaman Nabi juga sudah tidak murni ajarannya dan Nabi memperbolehkan. Baik, tapi ya bagaimanapun itu khilafiyah, tidak lepas dari perselisihan pendapat lain juga ada dan kita hargai. Kita fokus soal makanan. Jika makanannya dibeli di negara yang mayoritas Kristen, Nasrani ataupun Yahudi, maka berdasarkan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, maka boleh dimakan dengan beberapa syarat, antara lain dipastikan Yahudi dan Nasrani yang menyembelihnya. Kemudian antara lain dipastikan disembelih, bukan ditusuk atau di-strum atau digebukin, bukan. Kalau begitu caranya jelas haram. Tapi kalau disembelih masih lehernya dengan cara yang mirip-mirip dengan cara umat Islam dan agama orang itu walaupun bukan muslim tapi masih agama samawi atau ahli kitab, kemudian misalnya tidak menyebut Tuhannya atau dengan tujuan untuk diserahkan kepada Tuhannya, dipersembahkan kepada Tuhannya, maka insya Allah halal. Yang penting ucapkanlah bismillah ketika ucapkan bismillah jika Anda ragu. Tapi pada halnya kalau Anda meyakini keharamannya, sudah tinggalkan. Anda sangat-sangat meragukan kehalalannya, tinggalkan. Tapi kalau Anda ini Yahudi, Nasrani, ini disembelih atas nama Allah, kata Nabi, ucapkanlah bismillah, maka halal dia. Karena sahabat pernah terjadi di zaman sahabat. Sahabat ngadu, ya Rasulullah, ini makanannya kami tidak tahu disembelihnya atas nama Allah atau tidak. Apa kata Nabi? Baca bismillah, makanlah.
Ada riwayat lain sahabat mengatakan keju ini kami ragukan ya Rasulullah, keju apakah diambil dari daging yang disembelih atas nama Allah atau tidak, kita tidak tahu. Apa kata Nabi? Bacalah bismillah dan makanlah. Nah, seperti itu. Jadi dengan ketentuan-ketentuan tadi maka insya Allah halal. Belum lagi kalau kita buka kitab Bidayatul Mujtahid ya, Imam Ibn Rushd, di sana dijelaskan bahwa membaca bismillah di saat sembelih itu ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan sunnah tidak wajib. Tapi apa yang saya sampaikan ini karena ini ilmu ya, saya tidak ngarang-ngarang, memang ada dalam kitab-kitab. Tapi saran saya secara pribadi saya menasihati, terimalah nasihat berharga ini. Fatwa-fatwa itu digunakan ketika mendesak sekali. Seperti tadi, betul-betul di luar negeri dan sulit menemukan restoran muslim, sulit sekali, mendekati mustahil. Atau misalnya sulit sekali kita membeli daging lalu kita proses sendiri, ya. Seperti itu bolehlah menggunakan fatwa-fatwa tersebut dengan syarat-syaratnya yang ketat tadi. Tapi kalau banyak restoran muslim, walaupun di negara non muslim ya, tapi ada saja restoran-restoran. Atau masih bisa kita makan makanan lain. Misalnya kita disuguhkan daging sapi, ada juga ikan di sampingnya kan. Kalau ikan kan silahkan halal. Ada juga di situ makanan lainnya apa misalnya udang, itulah seafood, itulah utamakan. Ya, jangan mentang-mentang ada fatwa udah makan aja, itu jangan begitu. Bagaimanapun mari kita utamakan kehidupan kita di akhirat nanti daripada sebatas kenyang kita. Apalah artinya kenyang di dunia dibandingkan dengan kita kenyang di surga nanti makan apa saja yang kita inginkan. Syaratnya hanya mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan itu mari kita jaga wara' kita, kehati-hatian kita dalam menjalankan syariat Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.